Soal 42. Sebuah perahu hendak menyeberangi sungai. Kecepatan perahu 10 meter per second. Perahu diarahkan 60 derajat terhadap arus sungai. Kecepatan arus sungai 6 meter per second. Perahu tiba di seberang dalam waktu 50 detik. Hitunglah. A. Kecepatan resultan perahu. B. Jarak yang ditempuh perahu. C. Sudut antara perahu dengan arus sekarang. D. Lebar sungai. Saya akan mengerjakan dengan dua cara. Cara pertama kita coba perhatikan di sini. Ini ada sebuah sungai, ya. Kemudian sungai ini ada arusnya, dan kecepatan arus di sini diketahui adalah VA. Nah, berapa VA-nya di sini dibilang 6 meter per second. Kemudian perahu ini diarahkan ke sudut 60 derajat terhadap arus dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, akibat ada arus, maka sudut yang tadi 60 derajat ini melenceng sini. Nah, akhirnya dia mencapai ujung sungai yang satu itu di sini, gitu. Misalnya ini titik A, ini titik B, gitu. Nah, sekarang soal pertama adalah kita diminta untuk menghitung berapa kecepatan resultan dari perahu itu, gitu. Nah, ini kecepatan resultan. Jadi tadinya kecepatannya VP, karena dapat arus maka menjadi kecepatan resultan. Gimana cara ngitungnya? Langkah pertama adalah kita menjadikan kecepatan VP ini menjadi dua komponen, yaitu komponen X ke sini, VP arah X, dan VP arah Y. Nah, VP arah X-nya berapa? Nah, di sini VP arah X kalau kita lihat adalah V kosinus 60 derajat. Jadi, kecepatan arah X ini ada VPX, ada VA. Sehingga VX itu adalah VP kosinus 60 derajat ditambah VA. Nah, kita masukkan angkanya VP 10, kosinus 60 setengah, kemudian VA-nya adalah 6. Sehingga 10 kali setengah adalah 5 tambah 6, 11. Jadi VX itu kecepatan arah X dari perahu itu sekarang menjadi 11 meter per second. Nah, kemudian kita lihat arah Y. Kecepatan arah Y ini adalah hanya kontribusi dari perahu aja. Arus tidak berkontribusi apa-apa terhadap kecepatan arah Y. Jadi VY itu adalah VP. Kalau kita lihat ini VP, ini sinusnya. Jadi VPY itu adalah VP sinus 60 derajat. Sama dengan VP-nya 10, sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi 10 kali setengah akar 3 adalah 5 akar 3. Jadi VY-nya adalah 5 akar 3 meter per second. Nah, sekarang kita punya VY, punya VA di sini, gitu. VX. Jadi punya VY dan VX ini resultannya, gitu. Nah, resultannya adalah akar dari VX kuadrat ditambah VY kuadrat. Nah, kalau kita masukkan angkanya, VX-nya 11, 11 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 14 meter per second. Itu kecepatan resultannya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung juga jarak yang ditempuh perahu, yaitu jarak AB ini. Nah, jarak AB ini yaitu kita anggap misal delta X, gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan resultannya dikalikan waktu di sini, gitu. Kecepatan resultannya berapa? Tadi udah dapat 14. Kemudian waktunya di sini berapa? Waktunya adalah 50 detik, gitu. Jadi kita peroleh bahwa delta X itu adalah 700 meter. Nah, kemudian C-nya sudut antara perahu dengan arus. Nah, ini arusnya ke sana. Ini sudut perahu, berarti ini alfa, gitu ya. Ditanya tangan alfanya. Nah, kita tahu bahwa untuk membentuk tangan alfa ini ada VY, ada VX, gitu. Nah, tangan alfa ini adalah VY dibagi VX. Jadi tangan alfa adalah VY dibagi VX. Sama dengan VY-nya itu 5 akar 3. Kemudian VX-nya ini 11.
Jadi kita bagi, hasilnya adalah 0,787. Nah, kemudian kita hitung alfanya. Alfanya pakai kalkulator kita hitung, kita dapetin 38,2 derajat. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung berapa lebar dari sungai. Nah, kalau kita lebar sungai ini, kita lihat apa yang menyebabkan benda bisa mencapai seberang sungai. VY-nya itu gitu loh. Jadi yang membuat benda mencapai seberang sungai adalah VY. Sedangkan VX mendorong benda ke arah X gitu loh. Jadi yang mendorong ke arah Y adalah VY-nya. Dengan demikian, lebar sungai adalah VY kali waktunya. Waktu untuk mencapai B ini kan 50 detik. Jadi di sini VY-nya dikali waktu untuk mencapai B ini dari A. Yaitu lebar sungai adalah VY kali T. 5 akar 3 dikali waktunya 50. Ini kalau dihitung, hasilnya adalah 433 meter. Sekarang kita gunakan metode resultan vektor dengan rumus yang udah baku gitu ya. Jadi di sini ada arus ke sana, kemudian ada perahu ke sana dengan sudut 60 derajat terhadap arus. Kita tahu arah vektor resultannya adalah kita gunakan metode jajaran genjang, dan kita hasilnya adalah ini adalah vektor resultannya. Nah, berapa besar vektor resultannya? Kita sudah tahu rumusnya. Rumus vektor resultan adalah VA kuadrat di sini, kemudian ditambah VP kuadrat yang ini, kemudian ditambah 2VA kali VP kosinus 60 derajat gitu. Kosinus sudut yang mengapit antara A dan P gitu. Nah, ini 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 10 cos 60 adalah setengah. Nah, ini sama dengan 196. Akar 196 adalah 14 meter per second. Nah, kita dapat ini kecepatan resultan dari perahu. Kemudian jarak yang ditempuh perahu. Nah, ini kan dia bergerak dengan kecepatan resultan sini dari A sampai ke B gitu. Nah, berapa jarak AB? Ya tinggal dikalikan aja kecepatan resultannya kali waktunya gitu. Jadi kita misalkan jarak ini adalah namakan delta X gitu ya. Delta X sama dengan kita V resultan dikali waktunya. V resultannya kita udah tahu 14, waktunya adalah 50 detik. Jadi hasilnya ada 700 meter. Nah, kemudian ditanya sudut antara perahu dengan arus sekarang. Nah, kita tahu di sini adalah vektor kecepatan perahu, ini adalah vektor kecepatan arus. Ini vektor resultannya. Nah, ini sudut alfanya. Kita diminta untuk menghitung sudut alfa. Kita gunakan rumus kosinus gitu. Rumus kosinus, jadi sisi yang di depan sudut ini yaitu VP kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah VR kuadrat gitu min. Nah, jangan lupa ini minusnya nih. Min 2 dikali VA kali VR, kemudian cos sudut alfanya gitu. VP-nya 10 kuadrat, VR-nya 14, jadi 14 kuadrat, kemudian VA-nya ini 6 kuadrat, dan di sini kemudian min 2 kali 14, kemudian dikali 6. Nah, dalam hal ini cos alfa gitu. Kemudian 100 sama dengan 196 ditambah 36 dikurang 168 cos alfa. 168 cos alfa sama dengan 132. Jadi cos alfa 132 per 168. Gunakan kalkulator, kita peroleh alfa 38,2 derajat.
Nah, berikutnya kita hendak menghitung lebar sungai. Kita lihat gambar. Ini lebar sungai ini kita namakan H ya. Nah, kita tahu jarak dari A ke B ini adalah 700 meter nih. Sudutnya, sudut alfa kita sudah hitung 38,2 derajat. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa H itu adalah 700 sin 38,2. Nah, ini berapa? 433 meter.